Banyak dari kalian yang pastinya tahu dengan hero MLBB yang bernama Freya. Aku, Putri Northern Vale. Aku bersumpah untuk melindunginya hingga tetes darah terakhir. Tapi kalian tahu nggak kalau Freya di Mobile Legends itu terinspirasi dari Dewi Freya di mitologi Nordik. Kali ini kita akan membahas Freya di Mobile Legends dan Dewi Freya di mitologi Nordiknya, supaya kita tahu apa yang menjadi inspirasi dari hero ini. Mobile Legends Beng adalah game MOBA yang paling banyak dimainkan oleh gamer di Indonesia. Rilis di tahun 2016 dengan segala macam problematikanya dan masih ramai pak, sampai sekarang. Menurutku kata legend di game tersebut tidak mereka gunakan dengan ngasal. Terlihat dari bagaimana mereka menciptakan karakter dan lore yang terinspirasi dari karakter-karakter legendaris yang ada di dunia. Mau itu dari legenda, cerita rakyat, ataupun mitologi. Seperti Kadita, Lancelot, Minotaur, Yesunsin, dan lain-lain. Tapi semakin kesini entah kenapa Muntun tidak lagi mengeluarkan hero yang terinspirasi dari legenda dunia. Muntun lebih mengeluarkan karakter-karakter fiksi ketimbang karakter yang terinspirasi dari legenda dunia. Dan sudahlah, terlepas dari itu semua, kita akan bahas Freya di Mobile Legends. Di Mobile Legends itu ada sebuah tempat yang bernama Northern Vale, yang mana warga di Northern Vale ini sangat mencintai peperangan. Dan di sana ada yang namanya Valkyrie. Valkyrie itu apa? Valkyrie itu adalah sebuah status untuk prajurit wanita yang terkuat dan terpilih di setiap suku yang ada di sana. Tugas mereka adalah melindungi Northern Vale dan juga memilih jiwa-jiwa orang yang sudah mati. Dan menjadi Valkyrie merupakan sebuah pencapaian yang besar bagi suku-suku di tempat tersebut. Dan bisa mengangkat derajat sukunya juga. Cuman memang ada sesuatu yang harus dikorbankan untuk sebuah pencapaian yang besar. Syarat untuk menjadi Valkyrie adalah tidak boleh menikah, tidak boleh punya anak, dan harus mendedikasikan hidup mereka untuk menolong dan melindungi Northern Vale. Nah, di suatu suku yang nggak tahu namanya apa, hiduplah seorang anak perempuan yang bernama Freya. Freya pada awalnya tidak memikul beban sebagai seorang Valkyrie. Bahkan, dia awalnya nggak berminat jadi Valkyrie. Soalnya yang lebih cocok untuk menjadi Valkyrie itu adalah kakaknya sendiri yang bernama Skuld. Skuld adalah harapan bagi suku mereka. Karena dia kuat, pintar, tegas, dan pemberani. Dan ada ramalan juga dari pendeta tertinggi Martyr Shrine, kuil Martyr, kuil suci yang ada di tempat tersebut, kalau akan ada putri dari Northern Vale yang akan membawa tempat ini ke jalan yang baru. Dengan mendengar ramalan itu, semua orang di suku tersebut menganggap kalau Skuld lah wanita yang diramalkan tersebut. Sedangkan Freya yang masih kecil, dia menjalani kehidupan tanpa beban. Freya di situ terkenal nakal, dia bersemangat, riang, dan juga memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Dia percaya kalau dia akan bahagia asalkan kakaknya berada di dekatnya. Cuman kakaknya nggak setuju. Mau bagaimanapun, Freya harus berlatih supaya menjadi kuat agar bisa memimpin sukunya sendiri ataupun bahkan memimpin Northern Vale. Nah, saat Freya berusia 12 tahun, Skuld ini menjalani ujian untuk menjadi seorang Valkyrie dan lulus. Sehingga Skuld udah dinobatkan sebagai Valkyrie dan dia harus meninggalkan tanah kelahirannya dan menjalankan tugas-tugas selayaknya Valkyrie. Dia meninggalkan tanah kelahirannya kemudian menuju ke Martyr Shrine atau kuil Martyr. Cuman setelah beberapa tahun kemudian, Freya ini rindu sama kakaknya. Dia pun memutuskan untuk pergi diam-diam ke kuil Martyr. Di sana dia melihat para Valkyrie sedang melakukan transendensi arwah yang sudah mati. Ya you know lah, di mitologi Nordik itu kan para Valkyrie ditugaskan untuk memilih jiwa-jiwa orang yang sudah mati untuk dijadikan pasukan saat Ragnarok nanti. Nah, itulah yang dilakukan para Valkyrie di Mobile Legends ini. Cuman kayaknya di ML itu tidak ada Ragnarok sih. Baru ada sebuah aula kosong yang di sana terdapat sebuah orb yang cahayanya memikat Dewi Freya untuk mendekatinya. Freya di situ kayak merasa terpanggil, cahaya menyelimuti dirinya, dan secara nggak sengaja dia menyentuh orb tersebut. Lalu seketika energi di orb tersebut meluap dan mengamuk, dan kalau energi tersebut dibiarkan meluap, maka nanti akan terjadi ledakan yang besar. Dan ledakan itu bisa menghancurkan Northern Vale. Kata pendeta tertinggi, harus ada yang masuk ke dalam energi tersebut untuk menahan kekuatannya. Dan datanglah Skuld dengan berani untuk mengorbankan dirinya. Sebelum dia melompat ke energi tersebut, dia memberikan pedang dan perisainya kepada Freya. Dia juga tersenyum untuk terakhir kalinya kepada Freya dan melompat ke energi tersebut. Tiba-tiba cahaya sangat menyilaukan dan orb serta
wanita Skuld itu lenyap. Freya sangat sedih dan menyalahkan dirinya atas tragedi ini. Pendeta tertinggi memberitahu Freya kalau Skuld itu memiliki harapan yang tinggi kepada Freya. Dia percaya bahwa Freya lah wanita yang diramalkan itu. Nah, sejak saat itu Freya terus berlatih hingga sampai pada akhirnya di usia yang cukup untuk menjalani ujian para Valkyrie. Dan Freya pun lulus, Pak. Freya pun mondar-mandir di Northernvale kesana kemari untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di sana, termasuk konflik antara Franco dan Bane. Ya, itulah dia kisah dari Freya di Mobile Legends. Dari yang aku baca, dari yang aku lihat, memang ada beberapa poin yang mengambil inspirasi dari mitologi Nordik. Dan yang namanya inspirasi pastinya ada perbedaan. Dan kita bahas perbandingannya dengan Dewi Freya. Di sini aku bilangnya Freya dan Dewi Freya ya, coy. Kalau Freya itu yang Mobile Legends, kalau Dewi Freya itu yang mitologi Nordik. Dewi Freya di mitologi Nordik merupakan dewi perang, dewi cinta, dewi kesuburan, dan banyak lagi pokoknya. Dan dia juga merupakan ratu para Valkyrie. Di ML, Freya itu bercita-cita untuk menjadi seorang Valkyrie. Di mitologi Nordiknya, Dewi Freya itu adalah Ratu Valkyrie-nya. Dia digambarkan sebagai wanita yang sangat cantik sehingga banyak yang ingin menjadikannya sebagai istrinya. Dan Dewi Freya di sini bukanlah seorang manusia yang kemudian berubah menjadi Dewi atau Valkyrie, tidak seperti itu. Melainkan dia dari awalnya itu memang udah Dewi, coy. Dan ngomongin soal Valkyrie, memang benar Valkyrie itu berasal dari wanita manusia yang dipilih untuk menjadi Valkyrie. Ya, di Mobile Legends juga gitulah. Cuma tidak ada yang tahu bagaimana cara memilihnya dan apa syarat untuk menjadi seorang Valkyrie. Apakah menjadi yang terkuat di setiap sukunya? Tidak ada yang tahu. Dan sepertinya Dewa Odin lah selaku dewa yang tertinggi yang memilih sendiri para Valkyrie tersebut. Siapa-siapa aja wanita yang dipilih Dewa Odin untuk menjadi Valkyrie. Terus kan kalau Freya ulti, dia itu mengeluarkan sayap. Nah, sayap ini sebenarnya ada juga di Dewi Freya. Dewi Freya itu memiliki jubah bersayap elang, jadi dia bisa terbang juga menggunakan sayapnya, dan sayapnya ini tidak satu tubuh dengan Dewi Freya. Jadi sayapnya Dewi Freya itu bisa dilepas pasang. Nah, di sini aku suka banget bagaimana Muntun mengambil referensi Dewi Freya ke karakter Freya-nya. Freya di Mobile Legends itu tidak memiliki sayap, tapi ketika dia menggunakan ultimate-nya, disitulah dia bisa menggunakan sayapnya. Jadi ya, sayapnya itu mau itu di ML ataupun di mitologi Nordik, dia sama-sama tidak satu tubuh dengan Freya-nya. Terus mungkin kalian bertanya tentang Skuld. Siapa ini Skuld? Apakah dia beneran kakaknya Dewi Freya? Sayangnya tidak, Pak. Kakaknya Dewi Freya itu namanya Freyr dan dia cowok. Tapi apakah Skuld beneran ada di mitologi Nordik? Jawabannya ada. Tapi bukan sebagai kakaknya Dewi Freya, bukan juga sebagai Valkyrie, melainkan sebagai Norns, penjaga takdir. Kalau kalian main game God of War Ragnarok, ketika Kratos bertemu dengan para Norns, penjaga takdir, di situ ada Skuld, dia yang suka meniru suaranya Kratos. Apa yang dibilang Kratos suka dia tirukan. Nah, itu adalah Skuld, dan mereka bertiga yang ada di sana adalah penjaga takdir. Dan mungkin ada yang bertanya lagi, apakah rambut Dewi Freya itu pirang? Jawabannya, iya. Berdasarkan salah satu panggilannya yang bernama Horn, ada titiknya lagi di huruf O-nya itu, yang mana nama itu berarti Rami. Dan Rami warnanya apa? Emas. Jadi rambut Dewi Freya adalah emas atau pirang. Jadi menurutku Muntun cukup kreatif untuk mengembangkan ide Dewi Freya ke dalam karakter di game mereka. Bagaimana mereka mengeksekusi inspirasi-inspirasi Dewi Freya itu menjadi karakter Freya di Mobile Legends. Sebenarnya lore-nya itu biasa aja gitu kan. Tapi secara keseluruhan dari penampilan, wujud ultimate-nya, bagian-bagian yang mereka ambil dari mitologi Nordik, itu menurutku cukup bagus. Nah, di next video aku bakal bahas Dewi Freya secara lengkap dari mitologi Nordiknya. Mulai dari keluarga, atribut, dan peran dia dalam sebuah cerita di mitologi Nordik. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di next video.